Saya belum tentu bisa memberikan syafaat, bisa menolong. Tetapi jika kita mempunyai guru, insya Allah berkah dari guru akan mendorong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai saya membela-belakan saya ini bodoh, tidak punya apa-apa, sangat-sangat bodoh. Kenapa saya harus mengabdikan diri kepada Ustaz? Karena belum bisa memahami, mendalami ilmu Al-Quran. Tetapi ketika saya mencintai, saya cuma bisa mencintai. Insya Allah dengan kita punya rasa cinta kepada Ahlul Quran, itu bakal menjadi pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Al-Quran itu akan berwujud seperti manusia. Karena di dunia Al-Quran ini merasa diagungkan, dituankan. Ketika di alam barzah, maka kita yang akan dapat pertolongan dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya berdoa bersama saudara Bang Rifki Maulana, biasa dipanggil Bang Iki Kodrat. Ini sudah mendampingi saya selama hampir 19 tahun. Dari saya masih bau amis sampai sekarang bau matahari. Mendampingi saya, Masya Allah, istiqomah banget. Sekarang saya ajak buat ikut ngabdi bersama saya kepada Al-Ustaz As-Shalih Khaliban. Dari inti semuanya, saya ini pengen diakui sebagai muridnya ketika saya ada di dalam nerakanya Allah. Ketika saya di dalam nerakanya Allah, dalam keadaan hangus, dalam keadaan gosong, gak ada bentuknya sama sekali, gak bakalan kelihatan, gak bakalan kenal. Tapi karena kita mempunyai guru, dan guru itu mengakui, jika kita benar-benar menghargai seorang guru, guru itu bakalan nyariin kita ke dalam nerakanya Allah. Belum mau masuk surga kalau belum ketemu sama muridnya. Itulah perjuangan seorang guru. Guru ini akan ditanya sama malaikat Ridwan. Ya Ustaz, silakan kamu masuk. Apa kata Ustaz? Tidak, saya mau mencari murid saya yang dari daerah mana ini Ustaz? Menteng. Daerah Menteng. Kayaknya ada murid saya yang nyangkut ini. Dicari sama Ustaz. Ustaz, tolongin saya Ustaz. Ustaz udah ngeliatin, itu siapa? Yang udah gosong. Tetapi karena syafaatnya, kita mempunyai seorang guru. Alhamdulillah, Ustaz itu membawa kita, ayo ikut bersama saya masuk ke dalam surganya Allah. Dari awalnya kita kosong, hitam, nggak kelihatan sama sekali, nggak ada wujudnya, bahkan udah nggak kelihatan sama sekali. Itu ketika masuk ke dalam surganya Allah, kita berwujud seperti Nabi Yusuf, ganteng, bersih, tampan. Karena apa? Pertolongan dari seorang guru. Ketika kita ketemu di perjalanan atau Ustadz kita sempat melewati rumah kita biarin, nggak kita suruh mampir.
itu bisa menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Cuman gara-gara kayak gitu. Tetapi ketika ada ustadz, guru-guru kita, siapapun yang sudah mengajarkan kita tawarin, ustadz mampir, ayo ustadz makan sini berjamaah, ustadz sini mampir kita minum teh bareng-bareng. Sekarang kita semua memuliakan guru-guru kita, insya Allah di dalam surganya Allah itu guru yang akan memuliakan kita semua, insya Allah. Makanya saya bodoh dengan ilmu, benar-benar bodoh. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya tanamkan, saya cinta sama Ahlul Quran. Saya cinta sama Ahlul Quran. Mungkin dengan cintanya saya kepada Ahlul Quran bisa menolong saya, walaupun saya banyak sekali dosa. Tetapi saya yakin ketika saya mengabdikan diri kepada guru-guru saya, wabil khusus kepada Ustaz Zuna, saya yakin insya Allah nanti bakal dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan Al-Quran, nanti di alam kubur itu, alam kubur kita adem, ber-AC, lega. Kita bertanya sama malaikat, ya malaikat, kok kuburan saya adem, kok kuburan saya tenang, kok kuburan saya ber-AC? Keturunan kamu sedang membaca ayat suci Al-Quran. Tapi ketika keturunan kita bukan Al-Quran yang dibaca, tapi nyanyian yang dibaca, rungkat ente-entean, nah itu orang tuanya yang di alam barzah sedang disabet. Cuman gara-gara saya dapat ilmu dari guru saya, cuman gara-gara satu helai rambut wanita anaknya, itu orang tuanya dicambuk selama 40 hari. Dicambuk, nggak ada udah-udahnya, dicambuk cuman gara-gara sehelai rambut. Makanya ketika anak-anak kita tidak mau memakai jilbab atau tidak mau menutup aurat, tolong, saya hanya menyampaikan, saya hanya nyambung lidah. Tolong dipertegas lagi, karena biar kita semua ini mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjang nih, jadi ceramah saya. Apa? Masih aman. Nanti jam 12. Sampai jam 12. Aman. Lanjut. Tetapi kita ketemu sama guru, jangan suka, ya termasuk saya masih suka selengean. Selengean tuh apa bahasanya? Songong. Masih suka songong, masih sungguh adab. Kata Imam Ghazali, akhlak adab di atasnya ilmu. Banyak orang yang berilmu tapi belum tentu berakhlak. Banyak orang yang memakai dasi berilmu tapi belum tentu berakhlak. Tetapi ketika udah berakhlak pasti ilmu ngikut. Otaknya encer, hati bakalan tenang. Karena apa? Akhlak. Menyirap-nyirap ilmu dari guru-guru kita bakalan tenang, bakalan masuk. Tapi ketika kita udah berani suruh adab sama guru kita, hati-hati. Kita ngelangkahin jempolnya aja, itu bisa dapat sabetan selama 100 hari. Saya belajar dari guru-guru saya di pondok pesantren. Jadi dari ucapan, dari tingkah laku kita harus benar-benar dijaga. Yang tadinya kita berani ngomong, teriak-teriakan, berani ketawa ketiwi, tapi ketika sudah ada guru di depan kita, kita tundukkan. Karena apa?
kita belum punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan dari guru kita. Maka dari pertolongan guru lah, karena kita memuliakan guru, nanti guru yang bakal nyeret kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, menyinggung ataupun yang tidak ngenakin di hati karena baru ketemu udah berani ngomong begini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ridho ya Pak ya. Kalau kita ridho, guru kita ridho, Allah ridho, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah.